Shalom, putra-putri kerajaan surga yang dikasihi oleh Tuhan dan saya sayangi. Kali ini kita berada di sebuah kebun yang sangat luas berhektar-hektar di kaki Gunung Panderman. Tempat ini disebut Balit Jestro, Balai Penelitian Jeruk, Stroberi, dan Tanaman Tropika. Saudara, luar biasa. Tempat ini begitu indah dan ini sebuah laboratorium yang besar untuk meneliti kualitas daripada jeruk dan tanaman tropika yang lain. Seri pesan pengembalaan ini juga kami maksudkan supaya kita semua diteliti, dibenahi, dan ditumbuhkan menjadi tanaman yang berbuah-buah lebat oleh Allah Roh Kudus sendiri. Cocok dengan tempat ini, saudara. Saudara, kita sampai di seri pesan penggembalaan yang ke-28. Melanjutkan seri yang terdahulu, yaitu dengan judul Kitalah Alasan Kasihnya. Kita sampai di ayat 6 sampai ayat 9 dari bagian yang kedua. Saudara, ternyata Nabi Yesaya juga menulis bahwa umat Tuhan adalah alasan kasih dari Tuhan. Mari kita lihat sebentar di Yesaya 49 ayat 16 sampai 17. Lihat, aku, kata Tuhan, telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Orang-orang yang membangun engkau datang bersegera, tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau meninggalkan engkau. Sudah dikasih oleh Tuhan. Ini ayat yang luar biasa. Ketika dalam hidup saya mengalami saat-saat yang sulit, krisis dalam ekonomi rumah tangga kami, krisis ketika saya sendiri sakit, saudara. Saudara, saya menjadikan ayat ini penghiburan dan kekuatan. Oh, Tuhan sudah menjadikan saudara dan saya alasan kasih-Nya. Dengan cara bagaimana, saudara? Dengan cara menulis nama kita di telapak tangannya. Dengan cara melukis wajah dan gambar hidup kita di telapak tangannya. Telapak tangan sesuatu yang dekat dengan seorang pribadi, saudara. Dan itulah hidupmu dan hidupku. Kita hidup sangat dekat di telapak tangannya. Orang-orang yang membangun saya dan saudara datang bersegera, datang berlari untuk membangun hidupmu dan hidupku. Tapi orang merusak, orang menghancurkan, yang merombak akan meninggalkan kita. Oleh karena kasih Tuhan. Wow, luar biasa, saudara. Mari kita lanjutkan surat Petrus ini untuk melihat di bagian yang kedua bagaimana kita adalah alasan kasih-Nya. Ayat 6 dari 1 Petrus pasal 1, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ayat 8. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Sudah dikasih oleh Tuhan. Kita sudah melihat
dan meneliti ayat-ayat di atasnya. Bagaimana karena kasih-Nya kita sudah dipilih, dikuduskan, ditebus dengan percikan darah-Nya. Luar biasa. Selanjutnya saudara, kita dilahirkan kembali di dalam keluarga sebuah kerajaan yang luar biasa. Kerajaan surga. Sudah dijadikan keluarga. Sudah dijadikan bagian dari keluarga di dalam kerajaan surga. Keluarga, anak-anak, putra-putri, Bapa sendiri. Luar biasa. Dan seterusnya kepada saudara sudah disingkapkan. Sudah dinyatakan, dijamin. Apa yang tidak layu, apa yang tidak cemar, apa yang tidak fana, sudah diberikan, disiapkan untuk saudara dan saya yang sudah tersimpan di surga. Dan itu semua bisa kita peroleh dengan iman percaya kita. Karena imanmu, kata Petrus dalam suratnya. Melanjutkan hal-hal itu saudara, sekarang kita akan belajar 3 hal tentang persepsi. Persepsi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya tanggapan. Artinya juga pengetahuan karena panca indera menangkap sesuatu. Kalau saudara-saudara di seri pesan pengembalaan yang lalu sudah menerima itu, sudah menangkap itu dengan iman saudara. Lalu apa tanggapan saudara? Apa persepsi kita? Apa yang menjadi pengetahuan kita terhadap sesuatu yang sudah kita tangkap melalui iman itu? Ini sambungannya dari seri pesan pengembalaan yang kemarin. Persepsinya ada 3 saudara. Yang pertama-tama adalah persepsi tentang waktu. Ayat 6, di sana ada kata keterangan waktu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ada kata sekarang ini, saat-saat ini menentukan bagaimana saudara mengoperasionalkan iman saudara. Saat-saat ini menentukan bagaimana tanggapan saudara. Saat-saat ini sangat menentukan, apalagi ketika mengalami berbagai-bagai duka di dalam pencobaan, dalam ujian, dalam kesulitan, bahkan dalam penderitaan. Saat-saat ini merupakan saat di mana saudara menangkap dengan baik dan benar, menanggapinya dengan pas, sesuai dengan apa yang sudah kita ketahui, sesuai dengan apa yang sudah kita percayai dengan iman. Ada 2 kata yang sangat kontras di satu ayat, di ayat yang ke-6. Kata bergembiralah dan kata berdukacita. Kita disuruh bergembira, padahal sedang berdukacita oleh berbagai-bagai pencobaan. Pak Andreas, bagaimana mungkin? Saya tidak bisa mengerti ayat ini. Kontras. Tadi saya sudah berkata bukan, ini masalah persepsi. Bagaimana kita bisa menanggapi, menangkap dengan pengetahuan, dengan iman kita. Bahwa kita ini adalah orang-orang istimewa. Yang sudah dipilih, dikuduskan, ditebus. Sudah dijadikan baru. Lahir dalam sebuah kerajaan surga dan menerima apa yang sudah disingkapkan, bagian yang tersimpan di sana. Bukankah kalau saudara sudah menangkap semua itu, saudara tetap bergembira? Saya tetap bersuka cita, walaupun sedang berduka cita, mengalami hal-hal yang mungkin buruk di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Saudara, kita melihat bahwa banyak orang yang sudah meninggal. Banyak negara yang sudah mengalami masuk ke dalam jurang resesi ekonomi. Dan banyak rumah tangga yang sudah terpuruk keadaan finansialnya. Tetapi yang luar biasa saudara, ayat ini mengatakan tetap
tetaplah bergembira. Haleluya, saudara. Tidak kebetulan kita telah merayakan hari kemerdekaan kita yang ke-75 tahun. Hari kita bersukacita diproklamasikan sebuah negara yang bebas dari penjajahan. Namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya kira seperti itulah keadaanmu dan keadaanku. Ketika Yesus sudah mati untuk kita, melahirkan kita kembali dalam sebuah kerajaan, bahkan menyiapkan bagian yang terbaik yang tersimpan di surga. Engkau orang-orang beruntung dan merdeka luar biasa. Karena itu cocok ayat ini berkata, tetaplah bergembira. Sekalipun sekarang ini kita harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Persepsi yang kedua adalah persepsi membuktikan iman. Ayat yang ke-7, maksud semuanya itu. Maksud kita harus bergembira di dalam berbagai-bagai duka cita karena pencobaan adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Ada kata membuktikan. Seolah-olah Tuhan datang kepada orang yang punya dapur perapian. Tukang emas dengan membawa emas yang Tuhan sendiri tahu bahwa ini nilainya luar biasa. Sekalipun dibakar sedemikian rupa, tidak meleleh, tidak hancur. Tetapi justru semakin murni. Dan Tuhan datang kepada pemilik dapur perapian itu. Mas, tolong emas saya ini dibakar. Saya mau membuktikan. Bukan saya mau mencoba. Ketika datang pencobaan, itu bukan ajang Tuhan mengadakan uji coba. Tidak, saudara. Tetapi itu adalah sudah diketahui oleh Tuhan. Hanya membuktikan bahwa iman kita itu jauh lebih tinggi nilainya dari emas yang ada di dunia ini yang fana. Yang diuji kemurniannya dengan api. Jadi semua itu apa yang saudara alami di tengah-tengah pandemi seperti ini. Bahkan mungkin duka cita oleh berbagai pencobaan hanya bukti bahwa iman kita itu mengungguli nilainya. Jauh melewati kualitas emas yang ada di dunia ini. Haleluya, saudara. Yang ketiga, persepsinya adalah sebuah tantangan. Ada beberapa kata sekalipun yang menunjukkan itu adalah tantangan. Sekalipun kamu belum pernah melihat Yesus, kata Petrus, untuk jemaat yang sedang berdiaspora di provinsi Asia Kecil pada waktu itu surat ini ditulis. Saudara, sekalipun kamu belum pernah melihat Yesus, namun kamu mengasihinya. Ini sebuah tantangan. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Tidak melihat yang nampak dengan mata jasmani. Tetapi imanmu sudah melihat Dia, sudah percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira. Karena alasannya bukan tidak melihat, tetapi karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Saudara, kita semua sudah selamat. Kita sudah mencapai tujuan dari iman kita. Ini juga menarik dan unik, saudara. Itulah iman Kristen. Sementara kita masih ada di dunia ini, sementara persepsi waktu dalam menanggapi hal-hal yang terjadi di dunia ini menangkap dengan pengetahuan kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sementara kita masih berproses, kita justru, kata firman Tuhan, sudah mencapai tujuan iman kita, yaitu keselamatan jiwa. Karena itu tantangan ini memerlukan tindakan kita, bahwa kita tetap mengasihi Dia sekalipun tidak melihat Dia, belum pernah melihat Dia. Kita tetap percaya sekalipun
tidak melihat dia. Kita tetap bergembira karena sukacita yang mulia, yang tidak terkatakan. Tidak bisa disalurkan dengan kata-kata. Tidak bisa diterjemahkan dengan kata-kata. Karena terlalu besar, terlalu agung bukti dan tujuan iman kita, yaitu keselamatan jiwa kita. Sehingga, dengarkan dan perhatikan baik-baik. Sehingga apa yang kita alami di dunia ini tidak bisa dibandingkan dengan apa yang saudara dan saya sudah terima. Yaitu kita sudah dijadikan alasan kasih Tuhan. Mari saudara, saya ajak saudara-saudara melakukan firman ini dan tetaplah bergembira, tetaplah bersukacita dan pandang saja kepada Yesus. Mari kita nyanyikan pujian pandang saja kepada Yesus. Haleluya. Ini lagu sukacita. Mari nyanyi bersama saudara. Pujian yang luar biasa. Haleluya. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang penuh cinta. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang berkuasa. Pandang saja kepada Yesus dengan bersuka. Kita pandang terus pada Yesus, hati terhibur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang baik seperti Engkau, yang telah menulis nama kami, melukis wajah kami di telapak tangan-Mu, dan telah menjadikan kami alasan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah semua yang telah kami dengar, telah kami baca dari surat Petrus ini, kami boleh tetap teguh kepada-Mu, karena kami sesungguhnya sudah mencapai tujuan iman kami, yaitu keselamatan jiwa kami, yang jauh lebih dibandingkan semua yang terjadi dalam hidup kami di dunia ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, berkat Allah Bapa, Sang Putra dan persekutuan dengan Roh Kudus melimpah dalam hidup kami. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Mari yang percaya kita katakan amin, amin, amin. Haleluya. Tuhan memberkati saudara. Sampai kita bertemu di seri pesan pengembalaan yang berikutnya. Puji Tuhan.